Niat untuk wudu ini bisa seperti yang kita bahas bahwa niat niku saged damel nawaitu toharota lisholah. Ya, nawaitu toharota lisholah. Boleh jenengan pakai nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar atau li raf'il hadatsil akbar, boleh. Lillahi ta'ala boleh. Tapi kalau menurut saya, karena saya ini senang yang mudah, yang paket hemat, yang pendek tapi menyeluruh. Jadi kalau kita milih yang simpel saja. Contohnya simpel itu nawaitu toharota lisholah. Monggo kita baca bareng-bareng. Nawaitu toharota lisholah. Itu bisa buat wudu, itu bisa buat mandi besar. Enak. Kalau jaringan mandi besar harus nawaitul ghuslah li raf'il hadatsil akbar. Kalau enggak tepak lah. Kalau enggak tepak ada nawaitul ghuslah li raf'il hadatsil asghar, lali. Kayak enggak tepak mandinya. Tapi kalau nawaitu toharota lisholah, terus oleh wudu oleh enak wis. Enak sing paket hemat ini. Amal titik tapi ganjarannya akeh. Pahalanya sama. Jelas insyaallah ya. Jadi kalau mau wudu nawaitu toharota lisholah. Kapan waktunya? Bareng. Jadi ketika wudu ambil air nawaitu toharota lisholah. Bareng antara mengusap wajah dengan ya, sudah kita bahas di 2 kitab yang lalu. Tapi mungkin ada yang baru. Jadi perlu kita ulang lagi ya toh. Jadi nawaitu toharota lisholah sambil membasuh wajah. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Kenapa dikatakan wajah? Karena bahasa Arab muwajahah itu depan. Dikatakan wajah karena dia di depan. Kenapa? Burik, tahu burik? Pantat itu dinamakan dubur dalam bahasa Arab karena dubur itu artinya belakang. Dubur itu artinya bukan pantat. Dubur itu artinya belakang. Rasulullah pakai itu di dalam hadisnya. La tada dubura kulli sholatin. Jangan kau tinggal setelah selesai atau di belakang. Jangan kau tinggal dubura kulli sholatin, di belakangnya salat atau setelah salat antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. La tada dubura kulli sholatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa setelah sholat seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ini doa yang jangan sampai ditinggal. Karena ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, diawali dengan ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka. Ya Mu'adz, demi Allah saya mencintai kamu. Diawali oleh Rasulullah, saya mencintai kamu wahai sahabat Mu'adz. Jangan kamu tinggal setelah sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang artinya ya Allah, a'inni ala dzikrika, bantulah saya untuk selalu mengingatmu. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik kepadamu. Ini 3 doa dalam 1 kalimat. Bantulah ya Allah saya dalam berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Minta kepada Allah. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dengan awalan ya Mu'adz saya mencintai kamu. Maka kalau kita kepingin terus dicintai Nabi, lakukan apa yang dilakukan Rasulullah, yang dianjurkan Rasulullah kepada sahabat Mu'adz. Maka seseorang yang setelah sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik juga insyaallah bakal dicintai oleh Rasulullah SAW sebagaimana Rasulullah mencintai kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kan enak, ya toh? Jadi habis sholat astagfirullahaladzim, boleh pakai liwali walidayya wal jami'u kewajiban alaihi wa muslimin muslimat minal ahya minhum wal amwat astagfirullahaladzim li wal walidayya wal jami'u. Boleh 3 kali. Boleh astagfirullah
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim boleh 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata dar salam tabarak rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram. Terus ditambahi kalau bisa, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu baik sekali. Baru memainna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu la ilaha illallah wa la syarikalah. Kalau maghrib dan subuh, Allah majirna 7 kali, tambah saya yang pernah saya bagikan dulu fotokopinya. Kemudian subhanallah, ayat kursi, istighfar lagi. Kalau di musola biasanya tambah la ilaha illallah, jangan banyak-banyak. Kalau enggak raya orang tambah Melayu, nanti akhirnya jangan terlalu banyak-banyak. La ilaha illallahnya ya secukupnya saja. La ilaha illallah ping 100. Akhirnya wah suwe nek sembahyang ngene iki tibae. Akhirnya orang Melayu. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau mari sholat, nanti tahlilan dewe, monggo sak kuwate. Lah ini Allah ma'ina ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, jangan sampai ditinggal. Harus diistiqomahkan. Jangan sampai ditinggal. Ini eman sekali. Itu jaminan cintanya Rasul kepada sahabat Mu'adz, dan itu juga akan kita dapatkan kalau kita niru sama sahabat Mu'adz tersebut. Jadi dibasuh wajahnya, ya toh, dibasuh wajahnya. Dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut secara normal sampai dagu secara normal. Jadi kalau rambutnya tumbuhnya normalnya di sini, ya dia di sini. Kalau misalnya rambutnya memang agak habis, tetap di batas yang normal. Tidak sampai, tidak usah. Batas normal saja. Batas normal saja. Sampai ke dagunya. Kemudian ini, ciliin kuping. Ini. Iya kan? Apa namanya? Hah? Tin. Anak kuping jadi. Nah ini ya. Ini anaknya kuping ini mana? Dan semua yang di pinggirnya. Ini kena semuanya. Harus kena semua, ojo eman. Mubadzir air, buang-buang air jangan. Buat air itu ojo mubadzir, karena makruh sekali wudu dengan air yang berlebihan. Jadi jangan kalau wudu itu dibuka sedikit aja. Buat apa harus banyak? Sedikit saja cukupin. Oh, masjid gratis, masuk gratis. Tidak boleh. Kalau seseorang wudu dengan air yang cukup, maka yang pertama dia niru Nabi Muhammad SAW. Kalau wudu cukup dengan air segelas ini, balen ping 3 cukup. Ya memang ada kelebihan, karena air itu kalau sudah ke tubuhnya Nabi, dia berjalan sendiri. Jadi melaku dari banyune itu menyeluruh tubuhnya Rasulullah SAW. Nah kalau kita kan tidak bisa. Kalau segini mungkin sama 1 kali aja bisa mungkin. Sebetulnya bisa. Segini nih kalau 1 kali, kalau kita bisa 1 kali tok, balik ping 3 tidak bisa. Karena wudhu itu yang penting basah di tempat yang memang diwajibkan. Bukan harus sampai kelambi gobios kan. Kan begitu. Rambutnya kocok-kocok. Kayak apa? Cek pinter, cek didelok wong pinter ta ya apa? Padahal tambah dak tepak. Ono sing iklane pembersih muka. Jes, dikene nontok diuncal nontok jes. Iklane pembersih muka lah ngono. Jes, merem ini pelan-pelan di slow. Oh, apa wudu kaya ngono iku. Kakek ndelok TV. Korban TV iku. Hah? Ya apa? Ya biasa saja. Nanti ada sunahnya. Wajah ini ada sunahnya. Jadi yang penting dibasuh dari depan ini, ya toh? Ujung-ujungnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang tidak sempurna wajib kecuali dengan dia, maka wajib. Maka diwajib ini wajah. Wajib ya? Jelas. Yang kedua, nanti pembahasannya peredalannya nanti insyaallah.
Yang kedua, sebelum kita masuk ke tangan, itu wajah ini kalau dibasuh semua harus kena. Rambut-rambutnya, alis, hidung, ini harus kena semuanya. Jenggot. Kalau jenggotnya itu seperti saya, seperti antum, ini harus kena semuanya. Harus kena semua karena ada kandel. Tapi kalau lebat sekali cukup depannya saja. Kalau kandel sekali depannya cukup. Gitu. Potongan-potongan seperti kita ini jarang yang kandel-kandel itu jarang. Ya, kan masih bisa dilihat. Nah, kalau orang Arab itu biasanya kan kandel sekali. Nah, itu cukup depannya saja. Sunnahnya beginikan. Tapi kalau yang nanggung seperti kita ini harus kena semua kan jero nih. Karena bisa sik ketok lah jero-jero ini sik rada ketok. Maka harus dibasuh semua. Sunnahnya nanti ada. Sudah. Kemudian membasuh tangan. Membasuh tangan itu insya Allah kita lanjutkan di hari Senin.